salah satu kampus terbaik di Surabaya dengan akreditasi A. Nah, perkenalkan aku Silvi. Hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk kampus tour keliling-keliling untuk melihat fasilitas yang ada di UC. Yuk! Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di tempat yang pertama. Seperti kalian lihat yang di belakang ini adalah patung entrepreneur terdapat di depan area kampus yang biasanya menjadi spot foto bagi mahasiswa dan orang-orang yang mengunjungi Universitas Ciputra. Kita sekarang udah sampai di area yang luas dan terbuka ini. Biasanya kita sebutnya sih dengan UC Plaza. Di sini biasanya banyak kegiatan yang dilakukan seperti bazar, pertunjukan musik, latihan UKM-UKM, dan masih banyak lagi. Nah, di tempat ini kita bisa menemukan beberapa spot seperti pos security buat menemukan beberapa informasi. Ada lift di belakang, sebelah sisi kanan dan sisi kiri. Lalu di samping sebelah sana ada laboratorium buat teman-teman jurusan Fakultas Kedokteran. Di sebelah sini ada buat teman-teman untuk jurusan Culinary Business. Dan yang terakhir di paling belakang di sini ada Lab of Tourism buat teman-teman jurusan Hotel and Tourism Business. Kalau yang ini adalah Lab of Tourism untuk jurusan Hotel and Tourism Business. Next, kita akan lanjut untuk keliling-keliling melihat fasilitas yang ada di jurusan kedokteran. Yang pertama di Fakultas Kedokteran kita udah sampai di klinik kesehatan. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, selain buat praktek mahasiswa kedokteran, klinik ini juga bisa kalian gunakan buat mahasiswa yang mungkin merasa kurang enak badan atau sakit, kalian bisa langsung menuju ruangan ini. Selain klinik kesehatan, di Fakultas Kedokteran kita masih punya banyak lab lagi. Salah satunya adalah lab penelitian. Di sebelah sini ada lab faal dan lab farmakologi. Di sebelah sini kita punya lab biokimia dan mikrobiologi. Dan di sebelahnya kita punya patologi klinik dan lab parasitologi. Nah, dan yang terakhir nih, kita punya lab histologi dan lab patologi anatomi. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di lab praktikum anatomi milik teman-teman jurusan kedokteran. Mau tahu dalamnya seperti apa? Yuk, masuk! Nah, sekarang kita sudah ada di lab hewan coba. Yuk, kita masuk lab ke dalam. Untuk meningkatkan efektivitas, pembelajaran FKUC diintegrasikan pada gedung UC3 ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat fasilitas yang ada di jurusan kedokteran dan jurusan Hotel and Tourism Business. Nah, sekarang kita nyebrang yuk ke jurusan Culinary Business. Ada apa aja sih di dalam? Yuk! Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di salah satu fasilitas yang ada di jurusan Culinary Business, yaitu resto. Nah, resto ini biasanya digunakan untuk mahasiswa dalam pembelajaran kelas dan simulasi restoran. Mahasiswa CB akan menjalankan resto ini sebagai real business experience pada semester 6. Sekarang kita ada di lab kitchen dari jurusan Culinary Business. Biasanya kitchen ini digunakan dari teman-teman Culinary Business untuk praktikum masak. Nah, di area ini juga selain kitchen, kita juga punya lab pastry dan lab beverage. Nah, teman-teman, selamat datang di lantai 2. Oke, di sebelah sini kita punya Lounge and Library, dan di sebelah sini kita punya Student Service dan Rektorat. Yuk, kita langsung ke Lounge and Library. Kita akan turun ke bawah sini, kita lihat ada apa aja sih dalamnya. Yuk! Nah, teman-teman, ini namanya adalah Library Lounge. Ini tempat yang sangat-sangat nyaman buat anak-anak mahasiswa UC buat mengerjakan tugas, nongkrong, makan, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan di sini. Nah, teman-teman, di sini juga kita punya namanya Live Action Laboratory dari jurusan Hotel and Tourism Business. Penasaran kan ada apa aja di dalamnya? Yuk kita cek bareng.
Oke, teman-teman, kita udah sampai di dalam live action laboratory ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini juga ada peralatan kitchen. Ini adalah buat anak-anak jurusan Hotel and Tourism Business untuk cooking practice. Kalau tadi kita dari Hotel and Tourism Business, sekarang kita ke Fakultas Manajemen Bisnis. Fakultas Manajemen Bisnis sudah bekerja sama dengan Maybank. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar investasi saham, bisa langsung mengunjungi ruangan di belakang ini. Oke teman-teman, sekarang kita menuju area library. Yuk! Teman-teman, sebelum masuk ke area library, jangan lupa siapkan QR code ya di HP kalian untuk bisa masuk. Nah teman-teman, tidak kalah pentingnya juga nih ketika kalian masuk ke area library, jangan lupa menitipkan tas dan barang-barang kalian di sini. Kecuali barang-barang berharga ya, harus tetap dibawa. Nah, di belakang ini ada meja tempat pengembalian buku. Kalau kalian juga ingin memperpanjang peminjaman kalian, juga bisa melalui meja ini. Dan juga ada untuk pengembalian tesis. Yuk kita masuk ke ruangan sebelahnya. Oke teman-teman, kita udah sampai di area koleksi library. Nah, di sini banyak banget nih buku-buku yang bisa kalian pinjam. Dari semua topik, semua minat, semua jurusan yang bisa kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Nah, jangan lupa nih, kalian harus tahu kalau perpustakaan ini sudah terakreditasi A. Nah, teman-teman, jika kalian sudah menemukan buku yang cocok buat kalian, kalian bisa langsung menuju ke area depan, meja peminjaman koleksi library. Nah, kalian bisa langsung berikan buku kalian dan siapkan QR code yang tadi kalian gunakan di depan untuk ID peminjaman. Nah, teman-teman, di atas sana kita punya ruang rektorat dan ruang administrasi, sedangkan yang di bawah kita punya student lounge and student service. Yuk, kita ke bawah. Oke teman-teman, kalian bisa lihat kan di sini banyak banget meja dan kursi. Tempat ini biasanya digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk ngerjain tugas, nongkrong, ataupun nunggu jeda kelas. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa butuh untuk mengurus keperluan kampus secara umum, mereka akan mengunjungi meja di belakang sana. Oke teman-teman, di Student Lounge ini kita juga punya tax center. Ini adalah hasil kerjasama antara jurusan accounting dengan Dirjen Pajak Indonesia. Nah, buat kalian nih yang ingin belajar tentang pajak ataupun ingin mengetahui lebih tentang pajak, feel free buat kunjungan ke tax center Universitas Ciputra. Selamat datang di lantai 3. Nah, teman-teman, lantai ini adalah milik dari jurusan Informatika, Sistem Informasi, dan juga Kedokteran. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah ruang academic support yang akan membantu kalian untuk keperluan jurusan seperti absen, pengumpulan tugas, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di lorong ini adalah milik dari jurusan Informatika dan Sistem Informasi. Seperti yang kalian lihat di samping kanan kiri, terdapat beberapa ruangan yang juga menjadi kelas untuk mahasiswa-mahasiswanya, seperti lab komputer dan masih banyak lagi. Penasaran seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra ini tidak hanya mengajarkan hard skill aja nih, tetapi juga skill entrepreneurship kalian dikembangkan. Jadi cocok banget buat kalian yang pingin belajar sambil buka bisnis. Nah, tepat di seberang lorong informatika, kita masuk ke lorong jurusan kedokteran. Yuk! Nah, di lorong jurusan kedokteran ini ada beberapa ruangan yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Seperti yang pertama, di sini ada ruang SGD atau Small Group Discussion. Di sebelah sini ada ruang belajar untuk manekin. Di sebelah sini kita punya ruang penyimpanan untuk manekin. Dan dari sini sampai ke belakang sana, kita punya ruangan untuk tramed atau keterampilan medik. Nah, mau tahu nggak seperti apa aktivitas keterampilan medik yang biasa anak-anak jurusan kedokteran pelajari? Yuk, kita lihat.
Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi Surabaya yang merupakan rumah sakit pendidikan utama. Rumah sakit ini merupakan aset penting untuk mendukung pendidikan klinik para calon dokter untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Teman-teman, kita sudah sampai di lantai 4. Nah, lantai ini adalah milik jurusan dari Culinary Business, Hotel and Tourism Business, Ilmu Komunikasi, dan Teknologi Pangan. Yuk, kita ke Teknologi Pangan dulu. Nah, teman-teman dari jurusan Teknologi Pangan ini juga nggak mau kalah sama jurusan-jurusan lain. Mereka juga punya lab seperti Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan. Next, kita punya Laboratorium Mikrobiologi Pangan. Dan yang paling pojok nih guys, ada Laboratorium Sensori Pangan. Nah teman-teman, selain tadi lab-lab yang sudah kita lihat barengan, dari jurusan Hotel and Tourism Business juga ada yang tidak kalah menarik, yaitu Lab Resto. Yuk kita lihat bareng. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di Lab Resto yang keren ini milik jurusan HTB. Mari kita masuk. Nah, di lab ini teman-teman HTB belajar mengenai MICE Business dan juga Hotel Service dan Operasional Resto. Nah, tepat di seberang Lab Resto, kita juga ada ruangan School of Entrepreneurship and Humanities. Nah, orang-orang di ruangan ini adalah bertugas untuk mengatur kurikulum entrepreneurship dan mata kuliah umum. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di lantai 5. Ini adalah lantai untuk jurusan Desain Komunikasi Visual dan jurusan Interior Arsitektur. Nah, pertama-tama kita ke Interior Arsitektur dulu yuk. Nah, teman-teman, di sepanjang lorong ini terdapat juga hasil-hasil dari karya mahasiswa. Nah, setelah ini kita akan menuju lab material. Yuk! Nah, kita udah sampai di dalam lab material untuk jurusan interior arsitektur. Biasanya dalam lab ini, teman-teman dari jurusan interior dan arsitektur bisa memilih-milih, melihat, ataupun mengeksplorasi bahan-bahan yang akan digunakan dalam proyek desain mereka. Nah, dari lab material kita geser sedikit nih ke sini. Di sini ada studio yang biasa digunakan untuk jurusan interior arsitektur dalam pembelajaran praktek maupun yuk. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di lab fabrikasi milik jurusan interior arsitektur. Nah teman-teman, tadi kan kita udah main nih ke lorongnya jurusan interior arsitektur. Nah sekarang kita gantian ke lorong jurusan visual communication design. Let's go! Tidak kalah keren nih dibanding lorong sebelah. Lorong ini juga punya hasil-hasil karya mahasiswa dari jurusan visual communication design. Ya nggak kalah keren juga, di sebelah dinding ini juga ada hasil karya mural dari alumni dan mahasiswa VCD. Nah, teman-teman, di belakang sini sudah ada studio dari Visual Communication Design. Yuk, kita masuk. Nah, di studio ini biasanya anak-anak jurusan Visual Communication Design melakukan pelajaran desain dan melakukan proyek-proyek mereka di ruangan ini. Yes, we are here di lantai 6, lantai miliknya jurusan psikologi dan jurusan fashion product design. Nah, ada apa aja sih di jurusan psikologi? Yuk! Tepat di samping sini ada lab one way mirror yang biasa digunakan untuk anak-anak psikologi melakukan praktek.
Nah, dari ruangan yang sebelah tadi, biasanya teman-teman psikologi ini melakukan observasi dari ruangan yang ini. Yuk! Nah, dari ruangan sebelah sini, kita bisa melihat yang sebelah sana, tapi yang sebelah sana tidak bisa melihat ke sini. Dari lab one way mirror, kita masuk ke lab interview. Let's go! Nah, teman-teman, banyak sekali nih di ruangan ini, ruang-ruang kecil yang biasa digunakan teman-teman dari psikologi untuk melakukan interview ataupun melaksanakan tes psikologi secara personal. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat yang berikutnya, yaitu UCPSC, Universitas Ciputra Psychological Service Center, yang merupakan jasa layanan psikologi bagi masyarakat umum. Jadi teman-teman, kalau kalian butuh jasa layanan psikologi, boleh nih main-main ke sini. UCPSC ditangani oleh para profesional dari Fakultas Psikologi dipimpin oleh Profesor Jenny Lukito Setiawan. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dari UCPSC nih. Di lantai 6 ini masih ada satu jurusan lagi yang belum kita datangi, yaitu Fashion Product Design. Mau tahu apa aja di dalamnya? Yuk! Nah, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Sewing Studio miliknya jurusan Fashion Product Design. Biasanya, teman-teman dari jurusan Fashion Design melakukan praktikum menjahit di ruangan ini. Oh iya, baru aja nih teman-teman dari Fashion Product Design mengikuti New York Fashion Week pada tahun 2020 ini. Keren banget kan? Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai 7. Teman-teman, jadi di ruangan ini adalah namanya pre-function hall. Biasanya digunakan untuk acara-acara kampus seperti pameran, bazar, maupun hal-hal yang lainnya. Nah, di sebelah kanan sana itu ada Dian Auditorium dan di sebelah kiri sana ada teater. Kita ke teater dulu yuk. Teman-teman, kita sudah sampai di theater room. Yuk kita masuk. Nah, teman-teman, theater room ini berkapasitas maksimal 200 orang dan biasanya digunakan untuk acara-acara seminar ataupun pembelajaran mata kuliah. Nah, setelah dari teater, kita menuju auditorium yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di depannya auditorium. Ini space-nya lebih besar daripada teater tadi. Yuk, masuk. Sama seperti teater tadi, ruang auditorium ini juga digunakan untuk acara-acara seminar ataupun mata kuliah dengan kapasitas kurang lebih 500 orang. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gedung UC Tower. Nah, UC Tower ini banyak sekali kegunaannya. Bisa digunakan untuk kelas, laboratorium, kita juga punya parkiran indoor, dan yang paling menarik ada UC Apple Developer Academy. Dan tahun 2020 ini, teman-teman harus tahu kalau UC Tower ini sudah mencapai 24 lantai. Nah teman-teman, di UC Tower ini juga mempunyai satu tempat yang super keren, open space yang dinamakan Corepreneur. Nah, Corepreneur ini biasanya digunakan untuk teman-teman mahasiswa, staff, ataupun orang-orang yang mengunjungi UC untuk sekedar nongkrong, diskusi bisnis, ataupun charging gadget mereka. Karena di setiap kursi ada stop kontaknya. Teman-teman, jangan beranjak dulu, karena kita masih ada banyak tempat yang belum dikunjungi di UC Tower ini. Virtual tour selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Alvin. Hai. Thank you Kak Silvi. Oke teman-teman, seperti yang dijelasin Kak Silvi tadi, di Corepreneur ini selain digunakan sebagai tempat nongkrong, tempat nunggu kelas, banyak juga spot-spot yang instagramable nih teman-teman. Contohnya di sini. Dan juga masih banyak lagi tempat-tempat lainnya teman-teman yang bisa kalian gunakan. Mau ngecas HP bisa, mau sampai malam juga bisa teman-teman. Corepreneur ini berada di lantai 1. Sedangkan di lantai 2,
3, 4, 5, 6 UC Tower itu difungsikan sebagai parkiran mobil indoor. Nah, sekarang kita akan jalan lagi teman-teman. Kita akan ke lantai 7, kita akan melihat Apple Developer Academy. Ada apa sih di sana? Yuk! Nah, teman-teman, selamat datang di lantai 7 UC Tower. Di lantai 7 ini teman-teman ada Apple Developer Academy. Cuma ada 3 di Indonesia, dan salah satunya adalah di Universitas Ciputra, Surabaya. Setiap tahunnya, Apple Developer Academy hanya akan menerima 100 orang peserta dari seluruh Indonesia. 100 orang ini akan dilatih oleh Apple selama 10 bulan untuk bisa menjadi seorang world class developer. Ada privilege buat kamu mahasiswa UC, terutama dari jurusan Informatika dan Information System for Business loh. Fasilitas bagi peserta Apple Developer Academy yaitu iMac, iPhone, dan juga uang tunjangan. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di lantai 8 UC Tower. Lantai 8 UC Tower ini, teman-teman, lantainya teman-teman jurusan Fakultas Manajemen Bisnis. Nah, di sini kalian bisa lihat kita punya academic support untuk teman-teman jurusan International Business Management, International Class, International Business Management Regular Class, dan juga Accounting. Di jurusan International Business Management, ada 3 bidang peminatan, yaitu Entrepreneurship, Family Business, dan Corporate Entrepreneurship. Dan ada satu lagi bidang peminatan yang terbaru, yaitu Performing Arts and Sports Management. Selain itu, di IBM UC juga ada kesempatan join degree dengan Coventry University di UK. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu fasilitas yang nggak kalah kece di lantai 9, yaitu Theater Room. Yuk, kita masuk! Theater Room ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan kuliah yang membutuhkan kapasitas yang besar. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 500 orang loh teman-teman. Kita sudah sampai di lantai 10 UC Tower. Selain ruang kelas, di sini ada juga lab untuk jurusan akuntansi dan juga ada lab Markstad. Kita ke sini dulu ya teman-teman. Nah, di lab ini biasanya digunakan oleh teman-teman jurusan akuntansi untuk melakukan praktikum akuntansi. Asik banget kan teman-teman? Kapan lagi nih belajar akuntansi dengan lab yang modern seperti ini? Di samping lab jurusan akuntansi, ada juga lab Markstad milik teman-teman jurusan manajemen bisnis. Di lab ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan simulasi bisnis. Markstad merupakan aplikasi yang biasa banyak digunakan di kampus-kampus ternama di dunia, seperti Harvard dan Oxford. Nah, selain lab akuntansi dan lab Markstad, di lantai 10 ini ada juga 6 ruang kelas yang bisa kalian gunakan. Oke, nah teman-teman, sekarang kita sampai di lantai 12 UC Tower. Di lantai ini teman-teman, ada beberapa laboratorium yang bisa kalian pergunakan. Yang pertama adalah, untuk teman-teman jurusan fashion, kita ada UC Singer Creative Center. Nah, di samping UC Singer Creative Center, di sini kita punya lab augmented reality milik teman-teman jurusan Visual Communication Design. Dan di sini teman-teman, kita punya lab Product Development untuk teman-teman jurusan Interior Arsitektur. Nah, asik-asik kan teman-teman labnya? Di sini teman-teman, kita ada LCMC, Lab of Communication and Media Convergence, milik teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi. Yuk, masuk! Oke teman-teman, LCMC terdiri dari 5 bagian. Di sebelah sana, kita bisa lihat TV Production Laboratory. Kemudian di sebelah sini teman-teman, kita punya Radio Production Laboratory, kemudian ada Recording Lab, kemudian ada Audio Visual Editing, dan juga ada Public Relation Laboratory. Nah, teman-teman, di TV Production Laboratory, kalian bisa belajar sebagai seorang produser, presenter, maupun sebagai creative director. Sangat cocok sekali buat kalian yang ingin berkarir di dunia broadcasting. Di Radio Production Laboratory, kalian juga bisa belajar memanage sebuah radio station.
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra juga punya radio sendiri loh, namanya UC Vcom Radio. Recording Laboratory biasa juga digunakan untuk merekam audio seperti voiceover dan dubbing. Audio Visual Editing Laboratory digunakan pasca produksi audiovisual, meliputi desain grafis, penyuntingan gambar, dan juga multimedia. Public Relation Laboratory biasa juga digunakan oleh mahasiswa untuk simulasi public speaking, presentasi bisnis, dan juga press conference. Dengan ekspansi hingga lantai 24 ini akan ada penambahan fasilitas seperti art studio, creative theater, classroom, lounge, office, lab fotografi, lab komputer, multifunction hall dengan kapasitas 800 orang. Selain itu juga akan ada lab produksi, lab jahit, lab tekstil, studio pola, workshop area, dan cubicle presentasi. Topping off yang dilaksanakan hari ini sekali lagi membuktikan komitmen UC untuk memberikan sarana dan prasarana yang lengkap, terbaik, serta aman untuk menunjang proses pembelajaran di Universitas Ciputra. Nah, virtual tour kita sudah selesai nih. Gimana teman-teman fasilitasnya? Keren dan kece kan? Pasti kan semakin yakin kan buat kuliah di UC. Betul sekali. Oke deh teman-teman, kalau gitu aku Alvin. Aku Silvi. See you at UC. Salam entrepreneur. Bye-bye.